Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memahami arsitektur. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Medi Dwi Ardama Utami, NIM akhir 001 dari kelas A1. Hal yang akan saya presentasikan itu adalah what architecture is. Jadi menjelaskan apa itu arsitektur menurut para ahli, what architecture should do, menjelaskan guna dari arsitektur, dan how to design arsitektur. Menjelaskan cara mendesain dalam arsitektur. Yang pertama, what architecture is, yaitu menjelaskan apa itu arsitektur menurut para ahli. Saya mengambil ahli yaitu Amos Rapoport, di mana menurut beliau arsitektur adalah ruang tempat hidup manusia yang lebih dari sekedar fisik, tapi juga menyangkut pranata-pranata budaya dasar. Pranata ini meliputi tata atur kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang diwadahi dan sekaligus mempengaruhi arsitektur. Prinsip karya dari Amos Rapoport sendiri yaitu secara arsitektur vernakular, yaitu arsitektur yang terbentuk dari proses yang berangsung lama dan berulang-ulang sesuai dengan perilaku, kebiasaan, dan kebudayaan di tempat asalnya. Mempelajari bangunan tradisional berarti mempelajari tradisi masyarakat yang lebih dari sekedar tradisi membangun secara fisik. Masyarakat tradisional terikat dengan adat menjadi konsesi dalam hidup bersama. Berikut adalah gambar dari bangunan tradisional di Inggris maupun bangunan tradisional di Indonesia. Dan menurut pendapat saya pribadi, arsitektur sendiri memiliki pengertian yaitu suatu ruang yang diciptakan oleh manusia dengan konsep dan perencanaan sekaligus nilai estetika di dalamnya yang berfungsi untuk tempat tinggal bagi manusia itu sendiri. Bangunan yang dirancang terlebih dahulu memiliki nilai tambahan bagi penghuninya karena nilai estetika yang terdapat di dalamnya. Dengan adanya tambahan nilai estetika ini, maka sang penghuni akan jauh lebih nyaman tinggal di rumah dibandingkan dengan tinggal di sebuah bangunan tanpa rancangan. Rancangan dalam suatu bangunan bertujuan untuk membuat setiap bagian dari rumah memiliki kenyamanan yang baik sehingga tidak akan terjadi kesalahan posisi dalam ventilasi maupun pencahayaan yang masuk ke dalam suatu ruangan tidak akan kurang maupun lebih. Yang kedua, yaitu what architecture should do, menjelaskan guna dari arsitektur. Saya mengambil itu ahli Walter Gropius, di mana menurut beliau arsitektur seharusnya memahami tidak sebagai monumen, tapi sebagai wadah bagi arus kehidupan yang harus mereka layani. Dan konsepsinya haruslah cukup luas untuk menciptakan suatu latar belakang yang cocok untuk menyerap ciri-ciri dinamis dari kehidupan modern kita. Berikut adalah karya dari Walter Gropius, yaitu bangunan Bauhaus, di mana Bauhaus merupakan lembaga pendidikan desain atau seni terapan yang didirikan pada tahun 1999 di Weimar, Jerman, oleh Walter Gropius dan kawan-kawan. Bauhaus adalah sebuah ikon dari perkembangan seni dan arsitektur yang lahir akibat revolusi industri di daratan Eropa pada awal abad 20. Seni dan arsitektur Bauhaus merupakan aliran dengan ideologi perdamaian antara seni dan industri. Dan menurut pendapat saya pribadi, guna arsitektur adalah arsitektur memiliki kewajiban untuk mendesain sebuah bangunan agar sesuai dengan iklim dari suatu negara dan dapat melindungi penghuni di dalamnya dari cuaca ekstrim. Arsitektur juga harus menciptakan sebuah bangunan yang ramah lingkungan sehingga bangunan tersebut dapat memberikan dampak positif dampak positif karena dengan membangun sebuah bangunan berarti telah merampas lahan hijau sehingga fungsi arsitektur ini yang berperan dalam membangun agar bisa sesuai dengan lingkungan sekitar dan tidak menyebabkan global warming bagi bumi ini. Selain itu, fungsi dari adanya arsitektur pada bangunan adalah untuk menambah kesan estetik pada rumah sehingga membuat penghuninya merasa senang dan nyaman untuk tinggal di rumah tersebut. Yang ketiga yaitu how to design arsitektur, menjelaskan cara mendesain dalam arsitektur. Saya mengambil tokoh yaitu Hans Polsik, di mana tiap bentuk konstruksi arsitektur yang betul-betul mengakar memiliki inti mutlak. Kepadanya lah pembubuhan dekoratif yang dalam batas-batas tertentu dapat diubah, memberikan berbagai pesona. Tetapi pertama-tama, unsur yang mutlak tersebut harus ditemukan sekalipun masih dalam bentuk kasar dan tak sempurna. Dan sang artis yang mendekati rancangan unsur-unsur struktur semata-mata dari segi pandangan pertimbangan dekoratif luar mengalihkan perhatian dari penemuan bentuk inti yang murni. Ini merupakan salah satu karya dari Hans Polsik, yaitu Grosses Sculpture House,
di mana bangunan ini awalnya merupakan pasar yang dibangun oleh arsitek Friedrich Hitzig dan mempertahankan bentuk luarnya yang runcing. Itu kemudian menjadi bangunan ini kemudian menjadi sirkus Skumen, arena sirkus, dan didekorasi oleh Polsik dan dibuka kembali pada tahun 1919. Berisi tempat duduk untuk 3.500 orang, Max Reinhardt ingin menarik audiens kelas pekerja. Ukuran besar memungkinkan orang-orang yang mampu membayar harga tertinggi untuk kursi terbaik, untuk mendukung kursi, dan sebagian kursi murah itu di belakang teater. Großes Schauspielhaus itu merupakan teater besar, adalah sebuah teater di Berlin, Jerman yang sering digambarkan sebagai contoh arsitektur ekspresionis, dirancang oleh Hans Polsik untuk impresario teater Max Reinhardt. Dan menurut pendapat pribadi saya, cara merancang arsitektur adalah dengan melakukan perincian terlebih dahulu. Perincian ini diterapkan agar dalam pembagian ruangan dalam suatu bangunan memiliki part yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan. Perincian dalam suatu bangunan juga berpotensi memberikan efek bentuk bangunan yang sempurna. Selain itu, dalam merancang bangunan arsitektur harus memperhatikan lokasi tempat dibangunnya bangunan tersebut agar nantinya tidak memberikan pengaruh negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan perkataan, dan terima kasih.